Temen gua itu belajar. Dia bukan buruk dari lahir. Dia dibentuk keyakinannya sendiri. Dan saat dia ganti narasi, dia terbuka, dia tumbuh. Pernah nggak lu ngerasa kayak semua hidup lu kacau, tapi susah banget buat dijelasin kenapa? Hari ini gue ngajak lu jalan pelan. Bukan sekedar riding, gue pengen ngulik satu hal yang sering banget ditutup-tutupin. Pikiran kita. Karena sukses bukan soal nasib. Sukses itu hasil cara kita berpikir setiap hari. Bagian 1. Pikiran itu seperti suara diam yang ngedefine hidup. Pikiran, kita tahu itu ada, tapi gak pernah dikasih spotlight. Dia kayak suara diam di kepala yang ngarahin setiap keputusan. Tapi yang tragis, kita sering percaya semua yang dia bilang. Padahal, dia sering keliru. Keliru karena dia ambil narasi lama, trauma masa lalu, asumsi yang belum diuji. Pikiran itu kayak speaker internal. Tapi kalau lu gak mau ngecek suaranya, dia bisa nge-spam lu setiap hari tanpa lu sadari. Lu pernah nggak pas orang nanya, kenapa lu gak coba? Langsung jawab, ya percuma. Padahal lu belum coba, cuma takut. Tapi karena pikiran bilang lu pasti gagal, akhirnya lu percaya. Bagian 2. Bedain keyakinan sama realita. 3 jenis pemikiran dasar. Dalam psikologi, ada kelas sainsnya, Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Tapi intinya sederhana, pikiran kita terbagi jadi 3 lapisan. Fakta, yang terjadi objektif, misalnya lu wawancara dan gak diterima. Tanggapan, apa yang lu rasain, misalnya kecewa, insecure. Keyakinan, narasi yang lu pegang, misalnya gue gak bakal dipilih. Padahal, keyakinan itu sering dipengaruhi ketakutan atau cerita yang belum lu verifikasi. Contohnya, temen lu sukses nikah muda, terus lu bilang, orang kaya itu pantas cepet nikah. Tapi itu bukan fakta, itu cuma asumsi yang lu ambil mentah-mentah. Gimana kalau tone hidup lu berubah cuma karena lu mulai bedain setiap pikiran lu itu fakta atau cuma opini yang perlu diuji? Bagian 3. Cara latihan refleksi pikiran. Praktik 5 langkah. Oke, gua kasih latihan sederhana buat lu yang pengen mulai belajar lawan pikiran sendiri. 1. Terapkan kesadaran, awareness. Sadari setiap kali pikiran negatif muncul. Contoh, gue gak pantas, gue udah telat. 2. Tanyakan, ini fakta atau keyakinan lama? Contoh, apa lu tahu pasti atau cuma cerita yang lu percaya dari kecil? 3. Carilah bukti yang bertentangan. Contohnya, lu pikir telat nikah sama dengan gagal, tapi lihat temen-temen lu yang bahagia nikah telat. 4. Tuliskan ulang pikiran lu dalam versi yang realistis dan membangun. Contohnya, lu belum nikah sekarang, tapi lu punya waktu lebih panjang untuk tumbuh. 5. Ulangi setiap hari. Lila punya kata, laut di pantai butuh waktu untuk naik ke puncak ombak. Pikiran juga butuh latihan terus-menerus. Bagian 4. Mindset sukses itu tumbuh, bukan instan. Bagian ini, kebanyakan buku self-help bilang, yakin, afirmasi, berani. Tapi masalahnya, mindset sukses itu bukan mantra pagi. Mindset sukses itu kebiasaan, proses, dan refleksi yang konsisten saat lu jatuh, bukan hanya saat lu semangat. Lu mau kaya, sudahkah lu proses nabung dan disiplin kecil setiap hari? Lu mau sehat, apakah lu sudah tahan godaan semalaman makan gorengan? Lu mau berkembang, apakah lu berani tahan malu karena coba hal baru? Mindset sukses itu bukan optimisme kosong, tapi disiplin yang menebar bukti kecil dan rasa penasaran yang terus ingin tahu kenapa lu mikir begini, kemana arah lu, dan lu mau jadi siapa. Bagian 5. Filosofi hidup sederhana, fokus di proses bukan status. Gue percaya ada filosofi sederhana yang kita bisa pakai. Hidup itu bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa sadar kita dalam prosesnya. Lu bisa punya rumah, mobil, jabatan, tapi hati lu kosong. Atau lu bisa pelan, tapi tiap hari ngerasa ada makna. Filosofi harian yang bisa lu kasih ke hidup lu. Kaizen, Jepang, artinya perbaikan kecil tiap hari. Present moment awareness, tertarik sama apa yang lu kerjain, bukan cuma tujuan. Margin hidup,
memberikan ruang kelegaan dan refleksi, bukan penuh sesak terus. Artinya hidup lu bisa lebih luas tanpa harus dipaksa. Proses menjadi powerhouse tersendiri kalau lu sadar dan menghargai tiap tahap. Bagian 6, psikologi praktis ketika otak percaya cerita buruk. Otak kita gampang ketipu, dia sering gak bedain antara realita dan cerita visual di kepala lu. Jadi saat lu kebiasaan bilang, gue gagal, gue gak cukup, otak langsung percaya dan merekonstruksi dunia. Lu jadi defensif, lu jadi takut. Tapi saat lu ganti narasi, gue belajar pelan-pelan, gue layak berkembang, otak mulai merespon, hormon bahagia, mood mulai stabil. Lu lebih percaya diri. Salah satu trik praktis, journaling emotional triggers. Catat apa yang lu rasain saat pikiran negatif muncul. Adakah pemicu eksternalnya? Setelah lu tulis, lu kasih jarak. Lu bicarain ke diri lu seperti teman. Itu langkah kecil yang bantu otak lu membentuk neural pathway positif baru. Bagian 7, studi kasus singkat, cerita nyata. Gue kenal satu teman, dia pintar, tapi selalu ngerasa kalah karena orang tuanya kuliah di luar negeri. Setiap kali gagal presentasi, dia bilang, gue pemalu sejak kecil, gue gak bakal bisa. Tapi suatu hari, dia mulai mencatat setiap pikiran begini yang muncul. Lalu dia evaluasi, ini fakta atau cerita ibu gue dulu bilang gue pemalu? Dia mulai ambil kelas public speaking kecil-kecilan, bertemu orang lain, kelihatan senang dengar cerita orang, lambat laun dia ngerasa nyaman bicara. Selewat presentasi besar pun, teman gue itu belajar, dia bukan buruk dari lahir, dia dibentuk keyakinannya sendiri. Dan saat dia ganti narasi, dia terbuka, dia tumbuh. Bagian 8, bagaimana kamu bisa mulai hari ini? Kalau lu nonton ini hari ini, artinya lu pengen berubah. Itu udah langkah awal. Ini caranya. A, tulis 3 pikiran negatif yang bikin lu stuck. B, untuk tiap pikiran, lu tanyakan, ini fakta atau opini? Cari satu bukti yang bertentangan. C, tuliskan versi pikiran yang lebih sehat dan membuat lu bisa mulai bekerja dari sekarang. Dan lakukan tiap hari selama 7 hari. Lu bakal kaget bagaimana pikiran lu berubah dan bagaimana hidup mulai terasa lebih ringan. Pikiran itu bukan musuh, tapi bisa jadi penjara. Dan lu pegang kuncinya. Hari ini, lu bisa buka celahnya. Lu harum karena usaha, bukan karena ceritanya. Sukses itu bukan ajang menang dunia, tapi perubahan hati dan pikiran dari dalam. Kalau obrolan dan pendekatan ini kena banget, tulis komen, saya mau melawan pikiran saya hari ini. Share video ini ke temen lu, siapa tahu dia juga butuh denger ini. Dan subscribe channel ini. Karena kita bukan sekedar riding, kita learning, kita refleksi, kita tumbuh bareng.